Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Kak ya. Alhamdulillah, pelajaran budi pekerti sudah sampai ke bab 2. Sebelumnya bab 1 kita ngebahas apa? Ada yang tahu? Ya, membahas hidup rukun dengan Miss Ika. Sekarang dengan Miss Dwi akan membahas di bab 2 yaitu tentang membiasakan saling menghormati dan sopan santun. Sebelum kita bahas ke materi sopan santun, Miss Dwi akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu arti saling menghormati. Perhatikan ya Kak, buku paketnya halaman 18 dan seterusnya. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu ya Kak ya, arti kata menghormati. Apa itu menghormati? Yaitu sikap memberikan penghormatan kepada sesama yang lain. Nah, sikap saling menghormati itu tumbuh dari rasa saling menyayangi antar sesama. Sesama siapa Miss? Sesama teman, sesama teman-teman kita di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Saling menghormati juga dapat menumbuhkan rasa yang pertama, persaudaraan yang kuat. Kedua, semangat kebersamaan. Yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Karena adanya saling rasa menghormati, nih akan timbul 3 rasa ini Kak. Ya, persaudaraan yang kuat, semangat kebersamaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Untuk menghormati, sudah paham semuanya apa itu menghormati? Ya, rasa hormat itu yang paling penting itu tumbuh karena rasa saling menyayangi, memiliki, ya Kak ya. Tanpa rasa itu tidak akan timbul rasa saling menghormati. Yang timbul malah rasa acuh tak acuh, tidak peduli, cuek. Nah, itu tidak boleh ya Kak ya. Nah, yang harus kita lakukan itu harus saling menjaga rasa kasih sayang untuk bisa mewujudkan 3 rasa ini yang tadi sudah Miss Dwi jelaskan. Ya. Nah, untuk selanjutnya Miss Dwi akan membagi sikap saling menghormati itu ada 3. Ada di sekolah, ada di rumah, dan di masyarakat. Miss Dwi akan terlebih dahulu membahas sikap saling menghormati di sekolah. Perhatikan di halaman 21 ya Kak. Nah, kita lihat sama-sama contoh sikap hormat di sekolah. Yang pertama, mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, jadi ketika guru menjelaskan, kita harus mendengarkan. Tidak boleh sambil jalan-jalan ataupun mengobrol dengan temannya. Kalau kita jalan-jalan sambil ngobrol sama teman, menjadi tidak fokus dan tidak sopan. Ya. Untuk yang kedua, memperhatikan teman yang maju ke depan kelas. Nah, ini yang sering mesti perhatikan. Ketika teman kita maju ke depan, kita harus tetap memperhatikan temannya yang di depan. Nggak boleh ngobrol di belakang. Temannya lagi menjelaskan, kita ngobrol di belakang. Itu nggak boleh. Ya, itu namanya tidak hormat, tidak saling menghormati. Bagaimana sikap saling menghormatinya? Jadi ketika teman maju ke depan, perhatikan teman yang sedang berbicara atau berpresentasi. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh kita mengajukan pertanyaan. Itu juga salah satu sikap hormat di sekolah. Yang ketiga, memberikan ucapan selamat kepada teman yang berprestasi. Nah, ini memberikan selamat kepada temannya ya, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling dengki, tetapi harus memberikan ucapan selamat kepada teman sesuai temannya yang berprestasi. Lanjut yang D, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini juga salah satu sikap hormat. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, apalagi melalaikannya, itu salah satu sifat yang tidak hormat kepada guru. Ya, jadi ketika guru memberikan tugas harus segera dilaksanakan atau dikerjakan.
Yang terakhir, menjaga ketenangan dalam perpustakaan. Nah, ini ya, ketika kita sedang ada di perpustakaan tidak boleh ngobrol, berisik, apalagi bercanda. Selanjutnya, Miss Dwi akan membahas sikap hormat di rumah. Ya, dalam keluarga. Contoh sikap menghormati dalam keluarga itu ada 3, Kak. Nih, kita bisa lihat gambar nih, ada ayah, ada bunda, ada kalian nih ceritanya ya. Yang pertama, mendengarkan nasihat ayah dan bunda. Nah, mendengarkan nasihatnya seperti apa? Misalkan bunda kalian, ayah kalian memberikan masukan atau memberikan arahan. Kalau bisa jangan dibantah ya. Didengarkan terlebih dahulu, diperhatikan terlebih dahulu ya. Nah, itu sikap yang baik saat kita mendengarkan nasihat ayah dan bunda. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dari kita. Contohnya misalkan kalau kita punya saudara yang lebih tua, kakak. Contohnya ya, kakak, om, tante. Nah, itu harus berbicara juga dengan sopan. Berkata dengan sopan, bertutur kata dengan baik. Nah, itu juga salah satu sikap kita menghormati yang lebih tua dari kita. Ya. Yang terakhir, tidak menempati duduk yang lebih tinggi dari orang tua kita. Nah, ini tidak menempati duduk yang lebih tinggi dari orang tua kita itu maksudnya kalau kita lagi makan ya, kalau kita lagi makan bersama atau kita lagi acara keluarga ya, kalau bisa orang tua dulu yang duduk di atas, kitanya di bawah ya. Saling menghormati kepada yang lebih tua. Untuk selanjutnya, Miss Dwi akan bahas contoh sikap menghormati di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat di sini ya, Kak ya. Ada beberapa contoh sikap menghormati di lingkungan masyarakat. Nah, lihat di sini, perhatikan dulu gambarnya nih. Miss Dwi taruh berbagai suku ya. Di lingkungan masyarakat itu kan banyak suku ya, Kak ya. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Betawi. Nah, di sini kita harus punya sikap saling menghormati sesama suku dan bangsa. Yang pertama, tidak berisik saat orang lain sedang menjalankan ibadah. Nah, ini ketika teman kita sedang menjalankan ibadahnya, kita tidak boleh misalkan mencemooh, tidak boleh meledek. Kita harus menghormati ibadahnya mereka masing-masing. Yang kedua, mengikuti tata tertib dalam masyarakat. Contohnya apa, Miss? Ini bisa melaksanakan ronda malam, melaksanakan gotong royong yang diadakan setiap minggunya. Ini kita bisa mengikuti tata tertib yang ada dalam lingkungan masyarakat di lingkungan masing-masing. Yang C, menerima hasil musyawarah. Sudah dibahas ya, Kak ya, di tema musyawarah itu apa? Ya, berbicara mengenai mufakat, keputusan bersama. Yang D, selalu menyapa tetangga dengan ramah. Nah, dengan tetangga sebelahnya kita harus saling menyapa, tegur sapa, say hello ya. Jangan sampai sama tetangga sebelahnya nggak kenal ya. Yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tadi misalkan kakak, om, tante, dan yang lebih tua dari kita yang lainnya. Nah, itu contoh sikap saling menghormati di lingkungan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, Miss Dwi akan membahas tentang sopan santun. Sebelum membahas tentang sopan santun, nanti Miss Dwi minta kalian kerjakan yang ayo diskusi dan ayo lakukannya yang di buku paket ya, Kak ya. Nanti bisa dikerjakan di halaman 23 dan 24. Untuk bab 2 ini Miss Dwi akhiri. Untuk nanti sopan santunnya Miss Dwi bahas lagi untuk minggu depannya ya, Kak ya.
Sebelumnya misi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.